kekuatannya berada di tahap puncak bintang 7 dosian. Namun ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Seorang raja yang selama ini sangat tirani, tiba-tiba saja kondisinya semakin hari semakin memburuk karena dia terkena sebuah penyakit misterius yang bahkan para alkemis tingkat tinggi telah didatangkan ke tempat ini. Namun semuanya hanya bisa menyerah menghadapi penyakit misterius yang diderita oleh Raja Lin Jiyuan. Semenjak raja jatuh sakit, telah banyak para pejabat tinggi yang menunjukkan muka-muka keserakahan dan mereka pada akhirnya membuat usulan untuk mencalonkan pemilihan raja dan juga ratu baru. Jika nanti Raja Lin Jiyuan meninggal, maka raja atau ratu baru ini bisa langsung berkuasa. Dari beberapa pangeran dan juga tuan putri telah dilakukan seleksi oleh para pejabat tinggi ini dan mereka akhirnya mendapatkan keputusan kandidat yang paling cocok adalah Lin Yunsu atau Qinxin yang merupakan putri ketujuh. Selanjutnya adalah Pangeran Lin Feng yang merupakan putra ketiga dan juga Pangeran Lin Fengya yang merupakan putra pertama. Untuk saat ini Lin Yunsu atau Qinxin tersebut telah tinggal di pegunungan ketiga yang bernama Pegunungan Tianyun. Selama ini karakter dari Qinxin yang selanjutnya akan kita panggil sebagai Lin Yunsu adalah seorang putri yang anggun dan tidak suka berkelahi. Dia merupakan yang termuda di antara banyaknya keturunan dari keluarga Tianxing ini. Pada awalnya kekuatan Lin Yunsu hanya biasa-biasa saja. Namun semenjak dia kembali dari benua Tianxing dalam studinya saat itu di pavilion pensiang, Lin Yunsu telah memiliki sebuah kekuatan misterius di dalam tubuhnya dan itu membuat para pejabat tinggi menjadi keheranan karena sebenarnya yang dimiliki oleh seorang Lin Yunsu ini adalah kekuatan bintang dan itu merupakan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki pendiri dari benua Tianxing ini. Hal itulah yang membuat Lin Yunsu dijadikan salah satu kandidat untuk menjadi ratu yang baru atau raja yang baru di tempat ini. Yang kedua adalah pangeran ketiga Lin Feng dan dia tinggal di gunung keempat yang bernama Gunung Tiansha. Sejak kecil pangeran Lin Feng ini sudah dianggap seperti titisan dewa perang karena dia suka melakukan pertempuran dan juga bakat yang sangat luar biasa. Selama ini, Pangeran Lin Feng telah menyebarkan semangatnya di seluruh benua Tianxing ini dan dia selalu mengatakan bahwa benua Tianxing harus bisa menjadi benua pertama di benua Dodi ini. Meskipun pemikiran seperti itu cukup arogan, namun hal ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pasukan militer di dalam benua Tianxing. Oleh karenanya, kekuatan militer di dalam tempat ini telah benar-benar dikuasai oleh Pangeran ketiga Lin Feng. Dan sisi buruknya adalah Pangeran Lin Feng ini ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan menghalalkan segala cara, tidak peduli baik atau buruk, asalkan dia bisa mencapai tujuannya. Sementara kandidat yang ketiga adalah pangeran pertama Lin Fengya. Dia saat ini tinggal di gunung kelima yang bernama Gunung Tianshuan. Meskipun pangeran Lin Fengya ini adalah orang yang lumpuh, namun dia sebenarnya merupakan pria yang cerdas. Selama ini perilakunya terlihat sangat sopan kepada siapapun. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang, Pangeran Lin Fengya adalah orang yang paling licik. Soyan yang dipimpin oleh Lin Qingwen, mereka sedang melakukan perjalanan untuk menuju pegunungan ketiga, yaitu tempat tinggal dari Lin Yunsu. Namun mereka harus melewati wilayah dari pegunungan keempat yang bernama Pegunungan Tiansha. Dan itu adalah kawasan dari pangeran ketiga Lin Feng. Pegunungan Tiansha ini meskipun memiliki energi langit dan bumi yang cukup melimpah, namun di dalamnya mengandung jejak roh jahat dan ditakuti oleh banyak orang. Bagaimanapun juga, kekuatan roh jahat seperti ini sangat sulit untuk bisa dimurnikan. Dan jika hal itu diserap dalam jangka waktu yang cukup lama, aku khawatir orang yang menyerapnya akan berubah menjadi monster yang hanya tahu bagaimana caranya untuk membunuh. Namun Lin Feng malah menyukai suasana seperti ini. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk berpindah ke pegunungan Tiansha. Di puncak pegunungan Tiansha ada bangunan yang sangat megah. Itu adalah tempat tinggal dari Lin Feng. Dan saat ini seorang pria yang merupakan anak buah Lin Feng tiba-tiba saja masuk
ke dalam ruangannya, kemudian memberikan hormat sambil berkata, "Yang mulia." Lin Feng tersenyum dan kemudian dia berkata, "Ada apa? Mungkinkah kau memiliki informasi yang ingin kau sampaikan pada diriku?" Anak buah tersebut menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Benar yang mulia, putri ketujuh Lin Yunsu sebenarnya telah secara diam-diam mengirimkan seseorang untuk menuju benua Xuanling. Jika aku tidak salah tebak, kemungkinan dia sedang mencari bala bantuan. Lagi pula, kekuatan dari benua Haohai dan juga benua Doyun tidak mau memberikan bantuan kepada sang putri. Dan satu-satunya benua yang memiliki kedekatan dengan dirinya adalah benua Xuanling. Baru-baru ini, aku telah mendengarkan sebuah informasi tentang benua Xuanling yang diserang oleh ras jahat asing. Namun, tiba-tiba saja muncul seorang pria dengan kekuatan luar biasa dan kemudian mengalahkan ras jahat asing tersebut. Selanjutnya, pria muda itu menyatukan seluruh kekuatan dari benua Xuanling dan membentuk sebuah kekuatan baru yang dinamakan sebagai wilayah atau domain api yang tidak berujung. Pria yang aku maksud ini bernama Soyen dan kekuatannya berada di tahap menengah dari bintang 5 Dosian. Lin Feng menganggukkan kepalanya dan kemudian pandangan mata dari orang itu memiliki niat membunuh yang sangat besar, lalu mengatakan pada anak buahnya tersebut, "Meskipun wilayah api yang tidak berujung bukanlah sebuah ancaman, namun aku masih akan mengirimkan Lin Hai untuk bertemu dengan orang yang bernama Soyen. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin ada seorang pun yang menghalangi jalanku, dan aku harus bisa mendapatkan sebuah kemenangan yang mutlak. Beritahukan perintahku pada Lin Hai untuk mencegat orang yang bernama Soyen itu. Kalau bisa, dia harus menghabisi Soyen." Anak buah dari Lin Feng ini menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berpamitan meninggalkan ruangan ini. Selanjutnya, Lin Feng pun bergumam pada dirinya sendiri, "Adik ketujuh Lin Yunsu, ketika aku sudah berhasil mendapatkan kekuatan dari kerajaan ini, maka kekuatan bintang-bintang di dalam tubuhmu akan aku ambil tanpa ragu-ragu. Dan ketika saatnya tiba, aku secara pribadi akan mengunjungi peninggalan kekuatan dari pendiri tempat ini. Tapi untuk sekarang, aku juga harus mencurigai Lin Feng ya. Orang yang lumpuh itu tampaknya masih terdiam dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan." Di saat semua orang tidak mengetahui hal ini, sebenarnya di sisi lain, pangeran pertama Lin Feng ya telah secara diam-diam berkolusi dengan jiwa-jiwa yang kuat seperti aulat jiwa. Hal ini cukup sulit untuk bisa mengatakan siapa yang akan bisa memenangkan pemilihan raja dan juga ratu yang baru. Lin Qingwen yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja berkata, "Tuan Soyen, setelah kita melewati pegunungan Tiansha ini, maka kita akan segera tiba di pegunungan Tianyuan, tempat sang putri tinggal. Dan di sana telah dihuni oleh ratusan ribu orang serta banyak kekuatan yang tidak terduga. Semua orang-orang ini adalah para pendukung setia dari putri Lin Yunsu." Pandangan mata dari Soyen melihat pada sekeliling tempat dari wilayah pegunungan Tiansha ini membuatnya sangat takjub karena dia bisa merasakan adanya keberadaan orang-orang kuat di dalam tempat ini. Hal itu pun membuat Soyen kemudian bergumam, hanya pegunungan keempat saja sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini. Bagaimanakah dengan pegunungan ketiga? Ginsin, tampaknya kau telah menjadi orang spesial dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya Soyen menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan adanya seseorang yang telah meluncur ke tempat ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian seorang pemuda kini telah muncul di hadapan kelompok dari Soyen dan juga Lin Qingwen. Pemuda itu pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bukankah